diperlukan pada sarana ART. Terus kemudian terkait dengan lebar lajur itu yang dibutuhkan minimal 3,5 meter. Karena lebar ART itu 2,5 sampai 2,6. Nah, ini tentunya kalau misalkan menggunakan jalur yang ada, yang tadi kami melihat di gambar yang disampaikan, yang warna merah itu kalau nggak salah 24 meter ya Pak ya. 24 meter kalau misalkan yang terbangun sekitar sekian meter, kalau misalkan dikurangi 3,5 untuk lajur ART, terus kemudian pola operasinya adalah bolak-balik, saya pikir sambil menunggu jalur atau jalan di Sumber Kebangsaan itu selesai, mungkin operasi dengan bolak-balik dengan lajur 3,5 meter itu bisa dipenuhi. Terus kemudian eh, beberapa hal itu sebenarnya tidak ada yang signifikan, Pak, di infrastruktur ya. Cuma yang dibutuhkan nanti itu ada berapa halte, terus kemudian stasiun untuk pengisian charging, Pak ya. Terus kemudian mungkin dibutuhkan satu substation. Nah, jadi power tegangan tinggi, kemudian diturunkan menjadi 600 apa namanya volt, kemudian disalurkan ke apa namanya Pak yang untuk charging itu, dan nanti keluarannya sekitar 400 ampere untuk ngecas ART. Kalau misalkan chargingnya itu sama dengan charging-charging yang lain, Pak, mungkin kita bisa pakai charging-charging yang lain, tapi mungkin untuk arusnya perlu disesuaikan dengan kebutuhan untuk ART, yaitu sekitar 250 ampere sampai dengan 400 ampere. Terus kemudian Pak, infrastruktur yang lain yang dibutuhkan itu hanya marka kiri kanan Pak. Jadi sepanjang 3,5 tadi itu ada marka kiri kanan itu sudah bisa dilalui ART. Pilihannya lagi nanti kalau full autonomous itu menggunakan apa namanya Pak, paku magnet. Paku magnet ini sebenarnya kalau di sini itu katanya kalau misalkan musim salju, marka itu tertutup salju, maka magnet itu akan berfungsi sebagai guide-nya Pak, sebagai apa namanya track-nya. Tapi kalau di kita karena nggak ada salju, mungkin marka cukup, dan ini lebih efisien sekiranya seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan betul-betul ART itu nanti akan dimulai di tahun 2024 Pak, CRRC sanggup pada bulan 7 tahun 2024 itu mereka akan mengirimkan Pak. Mungkin sementara itu Pak Dwi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti yang mereka butuhkan sementara spesifikasi infrastruktur, Pak ya. Betul Pak. Mungkin nanti kami lapor ke Pak Faru. Bapak selanjutnya mungkin kita bisa dengan PUPR, Pak. Kita minta data kira-kira yang selesai di Juli itu apa jalan sumber kebangsaan mana yang bisa diselesaikan, yang kira-kira bisa dilalui oleh ART, Pak ya. Kalau pengapalan berapa lama Pak ke Cina, dari Cina ke Indonesia Pak? Pengapalannya untuk ART ini? Itu kemarin kita diskusi sekitar 1 bulanan Pak, paling lama Pak. Jadi nanti dari Qingdao itu langsung ke Balikpapan, bukan ke Jakarta terus Jakarta ke Balikpapan. Terus rencananya digunakan berapa unit Pak? Nah Baru ini Pak, satu untuk ini atau tergantung dari kebutuhan kita.
Tapi kalau misalkan untuk operasi yang sifatnya ini Pak, itu bisa tiga Pak. Artinya dua, sorry Pak, kalau hanya satu jalur dulu belum ngelup, mungkin satu. Karena Satu. kan jalan kan cuma 3 km Pak. Tapi kalau nanti sumbu kebangsaan sudah nyambung ngelup, itu mungkin dua beroperasi, satu cadangan. Satu cadangan. Ya, Ya. Tapi Pak, dengan catatan kita harus mererouting untuk rute bus. Jadi jalur apa namanya trayek bus itu harus di rerouting supaya tidak berhimpitan dengan ART. Jadi nanti ART di sumbu kebangsaan dia sebagai backbone, yang lainnya sebagai pengumpan, Pak. Itu kemarin yang sempat diskusi dengan Pak Sekjen dan Pak Soeharto. ya. Tapi itu nanti perlu ditindaklanjuti secara teknis Pak, yang untuk apa namanya, mungkin perlu juga kunjungan ke lapangan, real di lapangan bagaimana, supaya nanti Dan integrasinya pihak jelas. CRC, ya, pihak CRC juga siap Pak untuk kunjungan lapangan untuk memastikan eh, seperti apa infrastruktur yang ada dan sudah siap. Terus satu lagi mungkin nanti juga diperlukan satu lahan untuk semacam depo, Pak. Itu. Ya, jadi depo, kemudian halte, terus kemudian titik-titik untuk charging itu, Pak. Baik Pak. Nah, terus kemarin, tambahkan lagi Pak, mohon Ya, izin, kemarin itu yang dipilih Pak Sekjen Pak ada 3 skenario. Yang pertama itu pengoperasiannya tidak otomatis Pak, artinya dengan driver, mengingat kalau infrastrukturnya tidak sepenuhnya apa namanya selesai gitu Pak. Artinya bisa beroperasi bolak-balik, yang penting ada eh, jalannya. Terus kemudian kalau sudah jadi mungkin semi, artinya otomatis tapi tetap ada drivernya. Terus kemudian yang berikutnya kalau udah eh, semuanya lengkap, mungkin baru full otomatis. Tapi mengingat lalu lintas di kita, terus kemudian perilaku pengendara di kita, mungkin ya otomatis tapi tetap menggunakan driver, Pak. driver Pak. Ini kemarin diskusi, Pak, mereka siap untuk bulan 7 tahun 2024. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Selanjutnya nanti kita perlu bahas lebih teknis lagi terkait hal ini, khususnya terkait spesifikasi infrastruktur. Kita perlu mendapatkan data terupdate dari PUPR yang hingga bulan 7 itu kira-kira titik mana yang siap untuk digunakan sebagai lajur dari ART itu sendiri. Nanti kalau kita lihat di data itu kan sumbu kebangsaan itu ada yang row-nya 50, ada yang row-nya 36. Ini mungkin sepakat Pak, mungkin yang pertama mungkin yang bolak-balik dulu Pak ya, bukan loop ya. Nah, Ya, sebatas menggambarkan bahwa kita serius untuk menyiapkan transportasi di KIPP ini. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kami mohon dari eh, rekan-rekan di JNKA terkait kereta bandara, integrasinya dengan angkutan perkotaan. Izin Pak Dwi. Monggo silahkan Pak. Ya, izin Pak. Ya Pak Sande Pak dari Iya, Direktorat Lalu Lintas. Pak Mohon Sande. izin Pak sebelum ke KA Bandara, Oh iya, monggo mungkin Pak ada Sande. ada sekilas Pak terkait dengan ART ini Pak. Mas Noval bisa ditampilkan langsung ke slide yang nomor 5 dan 6, Mas Noval.
Mohon izin sebentar Pak Dwi. Mas Noval.